Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat adalah salah satu amalan yang paling afdol. Itu dikarenakan di dalamnya terdapat nama Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Ini sebagaimana firman-Nya yang sering kita dengar. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Dan berkenaan dengan hal tersebut, berikut ini adalah sebuah riwayat tentang amalan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mungkin cukup ringan jika kita bacakan, namun memiliki pahala yang sangat besar. Bahkan dikatakan bahwa siapa orang yang membacakan salawat berikut ini, maka ia akan mendapatkan pahala yang tak terbatas atau tak terhingga, karena saking banyaknya pahala yang akan didapatkan. Dan inilah bacaan-bacaan salawat pilihan yang memiliki keutamaan pahala yang sangat besar untuk orang yang mengamalkannya. Maka dari itu, simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Namun sebelum lanjut, kita mau ingetin kepada kalian nih, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Sholawat yang pahalanya tak terbatas. Ada satu salawat yang pahalanya tak terhingga. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abul Hasan Al-Bakri, Abu Umarah bin Zaid Al-Madini, dan Muhammad bin Ishaq Al-Matlabi, bahwa suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berada di masjid, tiba-tiba seorang lelaki bercadar datang menemui beliau SAW. Kemudian lelaki itu membuka cadar yang menutupi wajahnya dan berkata dengan fasihnya, "Salam sejahtera untukmu duhai manusia yang memiliki kemuliaan yang menjulang tinggi dan tak tertandingi." Mendengar itu, kemudian Nabi SAW mendudukkan lelaki itu di antara beliau dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar memandangi lelaki tersebut kemudian berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau meletakkannya di antara aku dan engkau, sedangkan aku mengetahui bahwa di muka bumi ini tidak ada seseorang yang kau cintai melebihi diriku?" Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Abu Bakar, malaikat Jibril memberitahuku bahwa lelaki ini suka bersalawat kepadaku dengan sebuah salawat yang belum pernah dibaca oleh siapapun sebelumnya." Lalu Sayyidina Abu Bakar pun berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku salawat yang ia baca, agar aku dapat bersalawat kepadamu dengannya." Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan salawat tersebut, "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin." Ya Allah, limpahkan rahmat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya sebanyak salawat yang diucapkan orang-orang terdahulu dan kemudian, dan sebanyak ciptaan yang ada di langit sampai hari kiamat. Mendengar salawat tersebut, kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah balasan yang akan diperoleh seseorang yang membaca salawat ini?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Wahai Abu Bakar, engkau telah menanyakan sesuatu yang aku sendiri tidak mampu menghitungnya. Seandainya lautan menjadi tintanya, pepohonan menjadi pena, dan para malaikat menjadi juru tulisnya, maka lautan akan kering, pepohonan akan habis, sedangkan para malaikat belum selesai mencatat pahala salawat ini." Salawat yang membuat 70.000 malaikat sibuk mencatat pahalanya selama 1000 hari. Dari sekian banyak bacaan salawat, ada satu salawat yang berpahala sangat besar pula. Meski kalimatnya pendek, namun siapa sangka bahwa siapa yang membacakan salawat ini, maka dia akan membuat malaikat bersusah payah mencatat pahalanya selama 1000 hari. Imam Abu Nuaim dan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Kabir serta para ahli hadis lainnya menyebutkan sebuah riwayat dengan sanad yang muttasil bahwa sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhumah pernah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa saja yang membaca Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan SAW bima huwa ahlu," yang artinya semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW
SAW atas jasa-jasa beliau kepada kita dengan balasan yang pantas beliau terima, maka ia akan menyibukkan 70 malaikat pencatat amalan selama 1000 hari. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad disebutkan bahwa jika kalimat salawat itu dibaca, maka akan membuat 70.000 malaikat kepayahan mencatat pahalanya selama 1000 hari. Bacaan salawat yang mengabulkan 100 hajat. Memiliki hajat merupakan hukum alam yang dimiliki oleh setiap manusia. Hajat sendiri memiliki penafsiran yang sangat banyak. Hajat bisa merupakan kebutuhan, keinginan, impian, atau bahkan harapan. Dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mewujudkan keinginan atau impian kita melalui berkah salawat tersebut. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yusuf bin Ismail di dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat, yang mana beliau memberikan amalan salawat yang sangat dianjurkan ketika kita menginginkan semua hajat-hajat kita atau permintaan kita terwujud. Salawat tersebut ialah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi, yang artinya, ya Allah, rahmatilah kepada junjungan kami Nabi Agung Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad dan kepada penghuni rumahnya. Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani menjelaskan keutamaan salawat ini dengan mengatakan bahwa Ibnu Hajar dalam kitab Al-Sawa'iq berkata, diriwayatkan oleh Imam Ja'far secara marfu bahwa siapa saja membaca salawat kepada Nabi SAW dan ahli baitnya sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengabulkan hajatnya sebanyak 100 hajat. 70 hajat diantaranya diberikan di akhirat. Lalu Syekh Al-Suja'i berkata dalam kitab Hasyiah Al-Sawa'iq, lafaz salawat tersebut adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi. Di dalam redaksi yang sama, Syekh Yusuf bin Ismail juga menjelaskan keutamaan dari salawat ini, bahwa barang siapa yang membaca salawat tersebut sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan atau mewujudkan segala hajatnya sebanyak 100 hajat. Dari 100 hajat tersebut, maka yang 70-nya akan diberikan di akhirat, sedangkan 30-nya akan diberikan di dunia. Sahabat beriman, dari semua salawat tersebut atau salawat lainnya, pernah ada seorang yang soleh ditanya, mengapa engkau bersalawat kepada Nabi? Apakah engkau mengharapkan keutamaannya saja? Maka orang soleh itu menjawab, tidak hanya itu, akan tetapi aku bersalawat karena memang aku menyukainya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya masih ada begitu banyak lagi tentang salawat-salawat yang memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Maka dari itu, tidaklah merugi bagi orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah amalan yang tidak akan tertolak dan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan pula bahwa bersalawat adalah salah satu amalan yang terbaik dilakukan oleh umat di akhir zaman. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Abul Hasan Asyadzili, di akhir zaman tidak ada amalan yang lebih baik daripada berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan selain itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun pernah berkata pula, dengan membaca sholawat, seorang hamba dapat meraih keridhaan Allah, memperoleh kebahagiaan dan restu Allah, berkah-berkah yang dapat dipetik, doa-doa yang terkabulkan, bahkan dia bisa naik ke tingkatan derajat yang lebih tinggi, serta mampu mengobati penyakit hati dan diampuni dosa-dosa besarnya. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat membuat kita termotivasi untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga syafaat pertolongannya bisa kita dapatkan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.